yang kumiliki menutup mata hatiku, hingga aku terjebak dalam kebodohan yang tak berujung. Aku dijadikan ladang permainan oleh seseorang yang berhati licik. Dan aku tidak menyadari kejahatan yang mereka perbuat. Hingga akhirnya kenyataan pahit menghantamku. Aku pun segera tersadar dan menyesali semuanya. Inilah kisahku. Tempatnya bagus banget. Bagus lah, aku kan ngasih kamu ke tempat yang bagus-bagus biar kamu happy, ya kan? Ya, Hai. Mas, kamu ngapain sih nanggepin perempuan kayak gitu? Kan ada aku. Sayang, aku cuma ngebalas aja sapaan dari orang. Udah, kamu jangan cemburu kayak gitu, bisa gak sih? Mas, aku ada telepon, aku angkat sebentar ya. Oh ya, cepet ya. Hai ganteng. Boleh kenalan nggak? Hai, Aku Karin. Marsha. Iya Pak, ada yang mau dititipin Pak? Oh iya, titipannya nanti ditaruh di kantor ya Pak. Baik Pak, nanti saya kerjakan semuanya. Sendiri aja? Iya, kalau kamu? Masih lama nggak di sini? Kayaknya iya deh, mau nemenin nggak? Boleh. Kalau misalnya emang mau nanti aku temenin ya. Oke Pak, ya saya akan serahkan semuanya hari Senin. Terima kasih ya Pak, mari Bapak. Boleh Bang? Mas! Aku apaan nih, kok pakai pegang-pegangan segala sih? Mbak, tahu nggak? Ini pacar saya ya, udah ada yang punya. Tolong jangan deket-deket, bisa pergi jauh-jauh nggak? Sana pergi. Udah. Aku kecewa sama kamu. Kamu selalu aja ngasih hati ke perempuan-perempuan yang deketin kamu. Ya kalau emang kamu nggak mau aku dideketin sama yang lain, ya kita harus nikah, sayang. Menikah? Tapi selama ini Mas Marcel kan masih bergantung hidup sama aku. Dia juga masih pengangguran. Gimana? Mau nggak nikah sama aku? Kalau gitu nanti aku bawa mama ke rumah biar ngomongin soal pernikahan, oke? Happy? Ladia, saya datang ke sini sama Marcel mau melamar kamu. Sekalian membicarakan masalah pernikahan kamu sama Marcel. Mas, kamu bener mau ngelamar aku? Iya dong sayang. Tapi semua biaya kamu yang harus tanggung. Ya, kamu kan tahu kalau Marcel masih nganggur. Oh, untuk biaya pernikahan, apa mungkin Mas Marcel dan Ibu bisa bantu-bantu dikit? Kalau kamu sayang sama anak saya, jangan perhitungan dong. Kamu tahu, di luar sana masih banyak wanita-wanita cantik dan kaya yang mau sama anak saya. Coba kamu lihat. Marcel tuh gagah, ganteng, badannya atletis. Nadia, dengerin aku ya. Uang itu bisa lo dicari. Apalagi sekarang ini kerjaan kamu tuh bagus. Gaji kamu juga besar, ya kan? Aku yakin kok kamu nanti juga bisa nabung. Atau gini aja, setelah kita nikah,
aku janji aku bakal cari kerjaan. Gimana? Ya udah Mas, untuk biaya pernikahan biar aku yang sepenuhnya nanggung. Yang penting kita sah dulu jadi suami istri. Dua tahun aku kerja di kota ini. Padahal tabungan aku udah lumayan banyak. Tapi untuk pernikahan, pasti seluruh tabunganku akan hilang dalam sekejap. Udah, gak apa-apa lah dia. Kan kamu akan menikah dengan laki-laki pilihan kamu. Menikah dengan laki-laki yang paling kamu sayang. Siapa malam-malam datang? Bunga yang cantik untuk wanita cantik. Siapa yang naruh bunga mawar di sini? Aku yakin ini pasti perbuatan orang iseng. Aku nggak boleh sampai terpengaruh. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak ya. Dinikmati hidangannya. Reno, apa kabar? Selamat ya atas pernikahannya ya. Terima kasih, bro. Gua kira saking suksesnya udah lupa sama pernikahan temennya. Ya, gak mungkin lah gue lupa sama teman gue sendiri, apalagi pernikahan begini. Thank you. Ma, Ladia, kenalin. Reno, sekarang tuh udah sukses banget, tapi sayangnya ya masih jomblo. Wah, hebat ya. Masih muda udah sukses. Alhamdulillah Bu, itu semua juga berkat kerja keras dan doa orang tua. Oh iya bro, gua pamit dulu ya. Baru sebentar, ntar aja ngapa sih? Ya gue masih ada meeting lagi. Ya udah, ya. Oh yang ngomong-ngomong nih, gue ada sedikit hadiah untuk pernikahan kalian. Nggak usah repot-repot. Wah, gue gak enak banget, tapi ya thank you banget ya. Oke, ya sekali lagi selamat ya. Ya, terima kasih ya. Gue pamit dulu ya. Ya. Mari ya semua. Bu. Terima kasih. Ma. $20 juta, Ma. Teman kamu baik sekali ya. Ya, gitulah. Tapi lumayan, ya kan? Ladia, sekarang kamu udah bagian dari keluarga kita. Jadi kamu harus nurut apa peraturan yang ada di rumah ini. Ngerti? Iya Bu. Siapa yang nelfon Mas, kok di reject? Angkat aja nggak apa-apa. Nggak usah, nggak penting kok. Aku mau keluar dulu sebentar ya. Mas, kamu mau kemana? Kan kita baru aja nikah, kok kamu udah ninggalin aku? Aku nggak mau ditinggal, Mas. Aku sebentar keluar, nanti udah pulang lagi. Kita tuh baru nikah, aku nggak mau kamu tuh banyak nuntut ya. Ladia, jangan mentang-mentang Marcel jadi suami kamu, terus enaknya kamu melarang dia.
Udah biarin aja dia keluar. Nanti juga dia pulang. Ingat itu. Maaf, Bu. Senop, aku ada berita buat kamu. Apa? Kamu mau jelasin apa? Kamu mau bilang kalau kamu tuh udah nikah sama dia gitu? Tega kamu ya? Kamu bilang mau nikahin aku, tapi kamu malah nikahin dia. Iya, aku tahu. Oke, sabar. Bisa nggak sih? Sayang, dengerin aku. Ini cuma sementara aja. Ini cuma sementara. Aku dapat saran dari mama. Kalau aku mau nikahin kamu, otomatis aku tuh harus punya uang yang banyak. Kamu kan tahu aku ini pengangguran. Aku mau menikah sama kamu. Itu aku pengen yang mewah, serius. Makanya aku harus mendapatkan perempuan supaya aku bisa manfaatkan uangnya. Setelah itu baru aku nikahin kamu. Ya pokoknya kamu tenang aja. Dan semua itu ada sama Ladia. Pekerjaannya bagus. Gajinya besar. Setelah aku manfaatkan uangnya, kita nikah sayang. Gimana? Aku emang mau uang kamu, tapi aku nggak rela dikhianati, apapun alasannya. Ya udah, aku maafin kamu. Tapi setiap uang yang kamu dapat dari dia, kamu harus serahin ke aku. Pokoknya semuanya buat kamu. Aku kan sayang banget sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Makasih ya. Lihat aja, aku bakal balas kalian semua. Mana sih Mas Marcel? Berangkat dari siang sampai malam gini nggak pulang juga. Mas? Mas, kamu tuh dari mana aja sih? Aku nungguin kamu loh seharian. Kamu tuh apa-apaan sih kayak gini, ha? Nggak semua yang aku lakuin, itu kamu harus tahu. Ngerti? Mas, kita tuh udah suami istri loh. Harusnya kita saling terbuka satu sama lain. Nah, udah nggak usah banyak aturan kayak gitu, bisa nggak sih? Lama-lama kalau kamu kayak gini nih, aku tuh malah bete tau nggak? Jangan mikir kayak gitu dong, aku khawatir. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama kamu. Aku nggak sanggup kalau sampai kehilangan kamu. Ya udah, kalau emang nggak mau kehilangan aku, ikuti aturan aku, ngerti? Sarapan sudah siap, Ibu, Mas Marcel. Apa ini? Aku masak nasi goreng mentega dan telur mata sapi, Bu. Ladia, kamu itu gimana sih? Kamu kan tahu, Marcel itu tidak suka dengan nasi goreng. Kalau sarapan, dia sukanya roti bakar sama selai keju. Minumnya kopi susu. Kamu malah bengong lagi. Kamu kan tahu aku tuh kalau sarapan sukanya apa, tahu kan? Bikinilah sana cepat. Aku lapar nih. Aku kan udah mau berangkat kerja, Mas. Takut terlambat. Besok pagi pasti aku bikinin. Enggak. Aku nggak bakal izinin kamu kerja sebelum kamu siapin sarapan buat aku sama ibu. Cepetan. Keren kan lo? Kita punya pembantu sekarang. Duh, aku terlambat nih ke kantor. Ya tuh, bisa berhenti nggak sih kamu tuh? Mas, aku buru-buru banget. Kita kalau mau ngobrol nanti malam aja ya, Mas. Nggak bisa, aku mau ngomong sekarang. Aku butuh uang 2 juta. Buat apa, Mas? Ya buat kebutuhan aku, apalagi sih? Hah? Lagian kamu kan baru gajian. Masa sama suami aja pelit? Udah ketransfer ke rekening kamu. Oh, iya.
Tuh kan, kamu itu emang istri aku paling baik banget. Makasih ya. Aku pamit ke kantor dulu ya, Mas. Iya, iya. Kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata kamu tuh nggak cuma istri yang naif, tapi gampang dibodohin, tau nggak? Makasih banyak ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Siapa kamu? Aduh. Rasain kamu. Ini baru permulaan, belum ada apa-apanya. Aku akan lakuin jauh yang lebih sakit dari ini. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tolong jangan pegang-pegang saya nggak suka. Saya nggak ada maksud buat pegang-pegang kamu. Saya cuma nggak mau kamu jatuh aja kok. Saya nggak apa-apa. Nadia, kamu baru sampai? Maaf ya, aku terlambat. Ini ada surat dari bos buat kamu. Surat apa ya? Maaf, kamu sudah diputus hubungan kerja lah dia. Aku di PHK. Aku salah apa? Aku nggak tahu. Kamu yang sabar ya. Aku lanjut kerja lagi ya. Jika harus jatuh untuk bisa bersama. Ya Allah. Mas Marcel pasti marah banget kalau tahu aku di PHK. Jika harus memohon, aku siap memohon. Namun ternyata hatiku ada rapuhnya. Sampai di titik ini aku angkat tangan. Aku menyerah. Kenapa kamu nangis? Aku barusan dipecat tanpa ada alasan yang jelas, Mas. Tiba-tiba aja aku dikasih surat pemutusan kerja. Ya palingan juga gara-gara kamu nggak bisa kerja dengan baik, makanya kamu dipecat, ya kan? Nggak mungkin, Mas. Aku selama ini selalu kerja dengan baik. Ya buktinya aja sekarang kamu dipecat. Ya sekarang kalau kamu nggak kerja, kita dapat duit dari mana? Mikir nggak sih kamu? Aku janji, Mas. Aku bakal cari kerjaan yang lain. Kamu tuh banyak alasan ya. Minggir. Nadia, sekarang kamu udah jadi pengangguran kan? Kamu harus kerjain semua pekerjaan rumah ini. Di belakang ada cucian kotor. Cuci. Baru aja sehari aku nggak kerja. Ibu dan Mas Marcel udah memperlakukan aku seperti ini. Kayak ada orang barusan. Mana sih? Bunga.
yang cantik untuk wanita cantik. Bunga mawar ini, kata-kata di kartu ini sama persis seperti yang aku terima waktu itu. Bunga mawar. Aku nggak mau gara-gara bunga ini Mas Marcel jadi salah paham dan curiga sama aku. Sayang, aduh, maaf banget lama. Aku punya kabar buruk. Kabar buruk apa? Kamu gak usah nakut-nakutin aku dong. Ya bukan gitu, sekarang ini masalahnya. Lah dia itu dipecat dari tempat kerjaannya. Ya makanya aku nggak bisa meres dia lagi, gimana dong nih? Ada-ada aja deh. Kamu paksa dia untuk cari kerja yang lain. Kalau kamu nggak bisa dapetin uang dari dia, lebih baik kita putus. Ya jangan gitu dong sayang, ya aku kan sayang banget sama kamu. Aku nggak mau putus ya. Ya udah, kamu usaha dong. Gimana caranya biar dapat uang? Kita tuh nggak usah capek-capek kerja. Oke gini aja, aku bakal suruhlah dia supaya cepet-cepet dapat kerjaan, ya. Aku mau kita nggak ketemu dulu sampai istri kamu dapat kerja. Ada-ada aja sih. Assalamualaikum, Mam. Mam. Masih Mama. Ma. Ya Allah, Ma. Mama kenapa? Mama nggak apa-apa kan? Kok bisa jatuh begini? Kenapa sih? Mama tadi batuk. Mau ambil air minum kejauhan, malah jatuh. Maafin Reno ya. Reno belum bisa mendapatkan pengganti perawat untuk ngurusin Mama. Kamu harus cepet-cepet dong nak, cariin perawat buat Mama biar ada yang nemenin. Kalau kayak gini kan susah. Iya Ma. Coba aja kalau kamu udah nikah, Mama punya menantu, ada yang ngurusin Mama, ada yang nemenin Mama, jadi Mama nggak sendirian. Iya Ma. Ya udah, Reno anterin Mama ke kamar ya, biar Mama istirahat. Ya. Aduh gimana ya. Seharusnya sekarang ini gue harus cari kerjaan nih buat Ladia nih. Supaya dia nggak nganggur. Kalau dia nganggur yang ada gue bakal ditinggalin sama Hesti. Pakai acara dipecat lagi. Oi. Siapa sih ini orang? Macam-macam aja mau gue. Ren. Aduh lu kenapa? Hampir lah aja lu mau gue apa-apain, gila. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gue tuh mau ke yayasan, pengen nyari perawat buat ibu gue lagi sakit. Perawat buat nyokap lo lagi sakit. Gajinya gede nggak? Ya kalau misalkan gue suka, terus ibu gue suka, untuk masalah gaji nggak masalah. Oh ya udah kalau gitu istri gue aja yang jadi perawat ibu lo. Kebetulan nih istri gue itu baru dipecat dari kerjaannya. Gimana? Mau nggak? Ya mana enak lah gue sama lo. Dia kan istri lo. Itu tiap hari lo kerja di rumah gue. Oh udah tenang aja, santai aja. Yang penting
lu bayar uang muka 6 bulan ke depan sama gua. Gimana? Bayarnya kan lu. Terus kalau misalkan istri lu nggak jadi kerja gimana? Gue yang rugi dong. Gua jamin istri gua bakal jadi perawat nyokap lu. Tenang aja, pokoknya semuanya beres. Oke, gue bayar uang muka 60 juta ya. Tapi untuk 6 bulan. Nomor rekening lu berapa? Oh iya. Bentar. Nih. Lu masukin aja. Tuh, udah gue transfer ke rekening lu. Wih, 60 juta, keren. Udah langsung masuk ke rekening gua. Thank you banget, brother. Pokoknya gue janji, besok istri gua langsung jadi perawat nyokap lu ya. Bakal langsung datang, oke? Thank you. Sama-sama. Terima kasih ya. Yaudah gue lanjut dulu. Iya. Hati-hati lu ya. Iya. Yuk. Hati-hati ya. Ladia kamu di mana, Ladia? Iya, Mas. Sayang. Aku punya kabar bagus banget buat kamu. Apa, Mas? Aku dapat kerjaan buat kamu. Oh ya? Kerjaan apa, Mas? Aku yakin kamu pasti suka. Jadi tugasnya itu kamu ngurusin ibunya Reno yang lagi sekarang dia udah gak bisa jalan. Gimana? Ngejagain ibunya Mas Reno. Iya. Aku nggak mau, Mas. Aku pasti bakal disuruh tinggal di sana. Lagian, aku bisa kok cari kerjaan sendiri. Mas sabar aja, pasti aku dapetin kerjaan baru. Kamu tuh gak bisa nolak. Karena aku udah terima uang DP-nya itu 6 bulan. Kamu tau gak berapa? 60 juta, sayang. Wow, besar sekali. Udah kamu terima aja, ya. Dan kamu tuh udah gak ada pilihan. Apa kamu mau nih? Aku bakal dipenjara gara-gara aku tuh gak bisa balikin uang. Gimana? Udah, sekarang kamu siap-siap. Udah cepet. Berhasil kan, Ma? Dan yang penting kita udah dapetin 60 juta. Gue gak nyangka kalian berdua datang malam ini juga. Harus dong. Lagian kan gue udah janji sama teman gue. Ya kan? Makasih ya, Sel, Ladia. Aku nggak nyangka. Sekarang aku harus bekerja di rumahnya Mas Reno. Ladia, kamu nggak keberatan kan kalau misalkan tinggal di sini selama di jam kerja? Dan kamu juga akan dapat libur kok 1 hari dalam seminggu. Cuma 1 hari. Iya. Bahkan mungkin kamu akan lebih sulit untuk ketemu sama Marcel. Mas, aku nggak mau Mas tinggal di sini. Aku nggak bisa jauh dari kamu. Udahlah, kamu tuh gak usah manja. Bisa nggak sih? Lagian walaupun emang kita pisah, kita kan tetap suami istri. Udah ikutin aja jangan ngeyel ya. Ren, kalau gitu gue pamit dulu ya. Pokoknya buat sekarang istri gue udah resmi jadi pegawai lo. Pernah sadar, haruskah ku diam, pendam semua rasa, biarkan ku sakit tanpa kau tahu. Ada saatnya ku lelah berjuang, Kamu kenapa lah dia? Berubah pikiran? namun hati tetap Enggak kok. mau kamu. Tolong kamu. Oke. Kalau gitu aku anterin kamu ke kamar kamu ya. Dan besok baru aku kenalin ke mamaku. Jika harus sakit, biarkan ku
Ini kamar kamu lah dia. Pak, ini kan kamar tamu. Kenapa dikasih ke saya, Pak? Ya nggak salah dong. Kamu ini kan istrinya teman saya. Jadi saya juga harus menganggap kamu itu sebagai teman. Ternyata Mas Reno baik juga ya. Nggak seperti yang aku pikirin selama ini. Makasih banyak ya Pak Reno. Jangan panggil saya Pak. Panggil aja Mas Reno. Iya. Makasih banyak Mas Reno. Ya udah. Sekarang kamu istirahat ya. Saya tinggal dulu. Ada saatnya ku lelah berjuang. Siapa malam-malam manggil-manggil? Gak ada siapa-siapa. Tapi kok tadi ada suara perempuan yang manggil-manggil? Kalian manusia jahat, kalian licik. Cepat atau lambat, kalian pasti akan menyesal. Bener nih boneka nih. Mama, kita masuk, Ma. Ayo cepetan, kita masuk udah. Ma, ini bener-bener aneh. Siapa sih yang berani buat ngasih boneka aneh kayak gitu ke rumah kita? Mama juga nggak tahu. Jangan-jangan ini perbuatannya lah dia. Karena dia dendam. Karena kita sering manfaatin uangnya. Bisa jadi sih, Ma. Kalau benar-benar dia, aku bakal cari dia. Karena aku nggak bakal biarin dia memperlakukan kita kayak gini, Ma. Jika harus sakit, oh biarkan sakit. Jika Loh, Reno? Ini yang nyiapin makanan siapa? Lah dia mah. Dia yang akan merawat Mama di rumah. Lah dia. Selamat pagi Bu Ajeng. Saya Ladia, saya akan ngurus Ibu. Selamat pagi. Jadi ini yang mau rawat Mama? Iya. Oh, Saya mau berangkat kantor. Saya titip Ibu ya. Baik Mas. Mah, Reno berangkat kerja dulu ya. nggak sarapan. Nanti aja di kantor gampang. Ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ajeng, mau sarapan pakai apa? Saya udah siapkan roti bakar, telur rebus, dan bubur. Mau bubur aja deh. Segar juga udaranya. Iya, Bu. Ibu di sini aja deh. Ini kayaknya enak banget loh mataharinya. Ibu mau berjemur aja di sini. Iya Bu, lagian matahari pagi itu sangat bagus buat tubuh. Iya, selain cantik, bisa bikin kita awet muda juga kan. Sama kayak kamu. Kamu itu udah cantik, pintar lagi.
Ngomong-ngomong kamu udah nikah belum? Udah Bu, udah nikah. Sebenarnya ibu sih udah jodohin Reno sama anak temennya ibu, tapi di kampung. Tapi ibu belum pernah sih lihat anak itu. Ya, ibu berharap anak itu cantik, pintar, terus sabar kayak kamu. Terus doain. Iya Bu. Ladia! Ladia! Siapa itu? Ibu, itu suami saya. Saya minta izin nemuin suami saya sebentar, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Sebentar ya, Bu. Iya. Ladia! Mas Marcel, aku seneng banget kamu jengukin aku. Kamu kangen ya sama aku? Aku juga kangen kok sama kamu. Kamu tuh jangan pede dulu ya. Aku datang ke sini bukan buat jengukin kamu. Kamu yang menteror aku sama ibu kan tadi malam di rumah. Kamu tuh ngapain sih? Cuma gara-gara aku sama ibu minta uang? Iya. Mana mungkin sih Mas, aku neror kamu sama ibu. Tapi sejujurnya aku seneng kalau ada yang ngingetin kamu. Aku tuh sebenarnya nggak bisa ngelakuin pekerjaan kayak gini. Aku lebih pilih ngejar karir aku kayak dulu. Alah, udahlah jangan bohong. Pokoknya aku nggak suka ya kalau kamu ngelakuin itu lagi sama aku sama ibu. Kalau kamu benar-benar ngelakuin itu, aku nggak akan segan-segan buat talak kamu. Mas, kamu jangan punya pikiran kayak gitu. Aku minta maaf, Mas. Aku nggak mau pisah dari kamu. Ya makanya kamu nggak usah kayak gitu lagi dong sama aku. Ya, aku minta maaf, Mas. Self, lu di sini? Ada apa? Iya ini sebenarnya gue datang ke sini ada keperluan sih sama lu. Gue ada kebutuhan dana. Gue boleh minjem gak, Wak? Mas Marcel, emang ada keperluan apa lagi sampai kamu harus pinjam uang? Kita ngobrol di dalam aja yuk. Iya dong. Yuk. Gua ada cek 100 juta dan gua akan pinjemin lu. Tapi lu harus tanda tanganin surat perjanjian ini dulu ya. Oke. Dan kalau misalkan lu nggak bisa bayar sampai batas yang waktu ditentuin, dia yang harus tanggung jawab untuk membayar utang lu dengan cara tenang gaji dia. Oke, nggak ada masalah. Jika harus sakit, biarkan ku sakit. Jika harus biarkan Kamu tega jadiin aku jaminan utang. jika harus jatuh untuk bisa. Ya itu istri kamu loh. Biarkan ku Masa dia harus kerja keras bayarin utang kamu? jika harus Kamu tuh jahat tuh nggak? Suami jolim namanya. Udah nggak apa-apa lah. Ini semuanya udah ditandatanganin dan kalau ada masalah ya tinggal ngomong aja. di titik ini aku angkat tangan aku. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Semua ku lakukan agar kau datang ke hatiku. Namun sulit bila kamu tak ingin dan batas sabarku
Nadia, maafin saya ya. Saya nggak ada maksud untuk porsir tenaga kamu. Saya cuma pengen tahu seberapa dalam Marcel itu cinta sama kamu. Jika harus jatuh Apa-apa Mas Reno, bersamamu, Bu Ajeng, Mas Reno, saya izin masuk ke kamar sebentar. Iya. jika harus sakit, oh biarkan sakit. Jika harus nangis, biarkan ku menangis. Jika harus jatuh untuk bisa bersamamu. Aku pikir menikah dengan Mas Marcel yang aku cintai pasti bikin aku bahagia. Ternyata dia cuma nyakitin aku terus-terusan. Memohon, namun ternyata hatiku tak. Siapa itu? Laki-laki pecundang tidak pantas untuk ditangisi. Siapa sih yang sebenarnya ngirimin aku bunga terus-terusan? Tadi Marcel telepon. Katanya dia dapat pinjaman 100 juta dari Reno. Cuma dengan jaminan lah dia. Wow. Baik banget si Reno. Ma, aduh ini Ma. Cek yang tadi aku bilang 100 juta. Aku yakin nih, dengan cek ini aku bisa langsung nikahin Hesti, ya kan? Mama juga tahu. Mama seneng sekali kalau kamu bisa nikah dengan wanita yang kamu cintai. Kamu nggak tahan kan sama Nadia? Iya dong, tahu aja Mama. Sekarang kita makan, ya. Tadi Mama udah pesan dari online. Waduh, Mama tuh benar-benar hebat banget. Kebetulan aku lapar banget nih. Aduh. Yuk, kita makan. Emang Mama tahu aja apa yang aku mau. Wah. Nih, tadi Mama udah pesen makanan kesukaan kamu. Ada ayam bakar, ada sup iga. Wah, Mama emang tahu apa yang aku mau. Lapar banget, tau nggak? Sekarang kalau kita perlu uang, kita tinggal minta sama Nadia, biar dia yang mikir. Waduh, Mama pinter banget sih, Ma. Bau begini? Kenapa bisa bau busuk begini sih? Heran kok bau begini? Aku yakin pasti ada sesuatu nih. Ada orang yang gak suka sama kita nih. Lagi ya? Kok suratnya? Surat? Manusia busuk dan serakah seperti kalian Memang pantas makan makanan busuk. Ini siapa sih yang ngelakuin kayak gini, Ma? Ini bawa apa sih? Tante, Marcel? Tante gak tahu. Ini tadi kan Tante pesen makanan lewat online. Tapi Tante, mending cepat deh dibuang deh. Aku gak tahan sama baunya. apa buang dulu ya? Aduh, masih nempel lagi baunya. Marcel,
kita makan di luar ya. Sekalian ajak ibu kamu. Oke, boleh. Ma, kita makan di luar ya, Ma. Oke. Makanan busuk emang cocok untuk kalian yang busuk. Jika harus sakit, oh biarkan sakit. Jika DP sayang, aku punya cek tambahan 100 juta. Dabini buat persiapan kita nih. Ya kan, Ma? Wah, ini lumayan banget sayang. Tapi ini masih kurang untuk biaya pernikahan kita sayang. Udah tenang aja pokoknya. Aku bakal manfaatin lah dia supaya pernikahan kita itu bakalan mewah. Ya kan, Ma? Hesti, kamu tenang aja. Pokoknya pernikahan kamu sama Marcel akan diadakan sebesar-besarnya. Iya tante, aku jadi pengen cepet-cepet nikah sama Marcel. Udah Bu minumnya? Ibu mau tidur aja ya? Ya, istirahat ya Bu ya. Pelan-pelan Bu. Udah cukup bantalnya, udah nyaman? Nanti kalau butuh apa-apa tinggal panggil aja ya Bu. Selamat istirahat. Makasih. Mas Reno, udah pulang? Ya. Ladia, makasih banyak ya. Kamu itu udah merawat ibu saya dengan baik. Nggak perlu berterima kasih, Mas. Itu udah kewajiban aku. Mas, maaf. Aku mau izin untuk nelpon Mas Marcel sebentar, boleh? Boleh. Telepon lagi, Ma. Nomornya aktif. Kok nggak diangkat-angkat ya? Mas Marcel kok nggak pernah nyariin aku sih? Nggak kangen apa? Akhirnya mati juga, Mas. Bagus dong. Nadia, kalau kamu mau pulang untuk nemuin Marcel, kamu pulang aja. Boleh, Mas. Makasih banyak ya, Mas. Kalau gitu aku izin mau ganti baju dulu, Mas. Ya. Makasih ya, Mas. Aduh, Ma. Sebenarnya aku tuh masih bingung. Hesti itu terus-terusan nuntut aku supaya aku bisa mendapatkan uang yang banyak. Biar aku bisa segera nikah sama dia. Tapi gimana ya? Sepertinya kita harus berusaha lebih keras lagi. Mas? Mas Marcel? Mas ini aku, Mas. Lah dia. Mama, ngapain dia malam-malam kesini? Waduh, gimana nih? Masa. Sepertinya Mama punya ide. Supaya kita bisa berusaha untuk dapat uang lebih banyak lagi dari Landia. Ide apa tuh, Ma? Sini, bisa. Mas Marcel?
Oke. Yaudah sekarang, mama kesana. Aku ngurusin dia dulu ya. Mas? Mas? Loh, tunggu. Kamu ngapain datang ke sini malam-malam sih? Aku kan kangen sama kamu. Lagian aku dikasih izin kok untuk pulang malam ini. Dan aku dari tadi teleponin kamu berkali-kali nggak diangkat. Iya, itu aku tuh sekarang lagi ngurusin mama karena mama itu dalam keadaan sakit. Dan mama lagi butuh banyak biaya, sayang. Hah? Ibu sakit? Aku mau lihat keadaannya, Mas. Ibu? Bu? Ya ampun. Ibu sakit apa? Perut mama sakit. Kata dokter, di perut mama ada batu empedu yang harus dioperasi. Betul, sayang. Kamu sendiri kan tahu. Aku sama mama itu sama sekali sekarang tuh lagi nggak punya duit. Dan kalau bisa aku mau minta tolong sama kamu. Minta tolong apa lagi, Mas? Aku harus pinjam uang ke Mas Reno lagi. Ya ini kan kita lakuin untuk kesembuhan mama. Bisa ya? Sini aku pijitin. Apa? Mau minjem uang lagi? Iya, Mas Reno. Kali ini untuk biaya pengobatan ibu yang sakit. Oke, gue bakal pinjemin lu 100 juta lagi. Tapi kalau sampai lu nggak bisa bayar, lu harus taraklah dia. Maaf, Mas. Kenapa syaratnya harus pisah? Maaflah dia. Cuman itu yang bisa syarat aku kasih ke kamu. Oh, sayang. Aku nggak tahu aku harus pilih yang mana. Cuma yang ada di pikiran aku sekarang cuma kesembuhan mama. Aku minta tolongnya sama kamu ya. Aku minta bantuan kamu. Boleh nggak? Ya, Mas. Aku terima segala resikonya. Makasih ya. Makasih. Oke, sebentar gua ambil ceknya dulu. Ya, iya Ren. Ini surat yang harus lu tanda tanganin. Ini Ren. Ceknya. Ren, makasih ya udah bantuin ya Ren ya. Sekarang gue mau pamit dulu karena harus nganterin mama buat ke rumah sakit. Tapi lah dia nggak boleh ikut ya.
Iya, oke. Sayang, pokoknya kamu tuh tenang aja ya. Nanti semua kondisi mama, aku bakal kabarin ke kamu ya. Oke? Kamu jaga diri baik-baik ya Mas, salam buat ibu. Iya. Thank you ya. Makasih banyak Mas Reno. Mas, kayaknya handphone aku ketinggalan deh di rumahnya Mas Marcel. Aku boleh izin sebentar aja Mas, pulang untuk ambil handphone dan langsung balik ke sini lagi. Iya, boleh kamu boleh. Aku izin ganti baju dulu ya Iya. Mas. Jadilah dia percaya kalau tante itu sakit dan harus segera dioperasi. Iya, bahkan dia mau bantu pinjam uang ke majikannya buat bayar pengobatan tante. Astaga, Ladia. Sayang, kamu kok ada di sini? Iya sayang, aku dengar dari tante katanya kamu baru dapat uang lagi ya dari tempat kamu yang kayak itu. Gimana menurut kamu? Tabungan kita kira-kira udah cukup belum buat pernikahan kita? Jadi selama ini kamu minta uang aku, uang Mas Reno. Itu buat menikah kalian berdua. Sayang, dengerin aku. Aku gak nyangka ya Mas, kamu selicik itu ternyata sama aku. Aku tahu, dengerin aku. Ini nggak seperti apa yang kamu pikirin. Kamu gak usah ngomong apa-apa lagi, aku udah denger semuanya. Dan kamu, perempuan gak tahu malu. Udah tahu Mas Marcel punya istri. Ngapain kamu nyuruh dia morotin istrinya sendiri buat pernikahan kalian? Perempuan gak tahu malu kamu. Pergi kamu dari sini, pergi! Ladia. Kamu ya, harusnya jadi perempuan itu punya harga diri, bukan gak tahu diri. Asal kamu tahu ya, yang pantas sama Marcel itu aku. Karena aku itu pacar pertama dia. Betul. Hesti calon menantu saya idam-idamkan. Bukan kamu. Dengerin aku ya. Aku mau jujur sama kamu. Aku tuh gak pernah sayang sama kamu. Aku tuh gak pernah cinta sama kamu. Satu-satunya wanita yang aku cintai itu cuma Hesti. Sampai aku rela ngelakuin apapun buat dia. Aku ngedeketin kamu biar aku bisa dapetin uang supaya aku bisa nikah sama dia. Ngerti kamu? Apa kamu gak pernah mikirin perasaan aku sedikit pun, Mas? Buat apa? Aku udah berkorban semuanya buat kamu. Dan ini balasan kamu. Buat apa? Hah? Kamu tuh terlalu naif. Apalagi kamu tuh gampang banget buat dibodohin, tau. Kamu tuh gak pernah sadar kan? Kalau aku tuh gak pernah cinta sama kamu. Ternyata selama ini aku cuma dimanfaatkan sama kamu. Udah Marcel, kamu kan udah gak butuh dia. Tunggu apa lagi? Talak dia. Iya, Ma. Aku juga maunya kayak gitu, Ma. Nggak, dia dengerin aku ya. Pernikahan kita udah gak bisa lagi dilanjutkan. Saat ini, kamu aku talak. Pergi kamu dari sini. Pergi! Sampai di titik ini aku angkat tangan. Aku menyerah. Semua ku lakukan agar kau datang ke hatiku. Namun sulit bila kamu tak ingin dan batas sabarku.
Nadia, kok kamu nangis gitu sih, Nak? Kenapa? Hah? Bilang sama ibu kenapa? Nadia, kamu kenapa? Kamu disakitin lagi sama Marcel? Mas Marcel baru aja menolak aku. Dan aku baru tahu, Bu, ternyata selama ini dia cuma manfaatin aku dan uangku aja. Bahkan selama ini uang-uang yang aku kasih ke dia, ternyata dia punya rencana untuk menikahi perempuan lain dengan uang itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu laki-laki jahat banget sih hatinya. Udahlah dia, gak usah bersedih gitu. Mungkin ini yang terbaik buat kamu. Harusnya kamu bersyukur dong pisah dari laki-laki itu. Hah? Kamu yang sabar ya, Nak ya. Iya, Bu, makasih. Ayo angkat, Hesti angkat. Hesti angkat. Angkat bisa nggak sih? Di telepon aja nggak bisa diangkat. Aneh dah. Padahal teleponnya tuh aktif tau nggak? Aneh sih. Kan berapa hari lagi kalian mau menikah? Kenapa jadi susah dihubungin? Aku bakal cari dia ke rumahnya, Mah. Mama mau ikut. Mama pengen tahu apa alasan dia. Ayo. Aku harus cepat pergi dari sini. Kamu mau kemana? Aku telepon nggak bisa. Kemana aja kamu? Aku mau pergi ke luar negeri. Maksud kamu tuh apa sih? Mau keluar negeri? Enak aja kamu ngomong. Pernikahan kamu sama Marcel tinggal menghitung hari. Ngerti kamu? Kamu tuh sadar gak sih apa yang udah kamu lakuin? Karena aku nggak mau nikah sama bekas suami orang. Aku tuh sakit hati sama kamu. Karena kamu nikah sama Ladia nggak seizin aku. Ya kan aku udah bilang sama kamu. Aku nikahin Ladia supaya aku bisa nikah sama kamu. Apapun alasannya, aku nggak terima. Sejak saat itu, aku bertekad ingin membalas kalian semua. Oh, jangan-jangan yang meneror kami itu adalah kamu. Iya. Bukan aku. Tapi aku senang karena orang lain meneror kalian. Oke, sekarang gini aja. Kalau emang kamu nggak mau nikah sama aku, oke aku terima. Tapi sekarang kamu balikin dulu duit yang dari aku kasih buat kamu. Gak bisa. Karena uang yang sudah masuk ke rekening aku, itu milik aku. Mama kenapa, Ma? Hesti, tunggu, Hesti! Maaf ya, Marcel. Aku sudah tidak cinta kamu lagi sejak kamu menikah dengan Ladia. Dan ini adalah pembalasanku untuk kamu. Turun. Wah, kenapa aku turun di sini? Ini kan bukan alamat tujuan aku. Saya Reno, temannya Marcel. Dia meminjam uang saya itu 100-an juta. Jadi, dia majikannya Ladia. Gawat. Uang yang di aku tidak akan selamat kalau kayak gini caranya. Dan sekarang kamu bawa lari uang yang Marcel pinjam ke saya. Itu tandanya kamu bawa lari uang saya. Terus, mau kamu apa? Saya minta balikin semua uang saya, atau kamu saya jebloskan ke penjara. Jangan tangkap aku. Oke. Aku akan kirim uang itu semua ke kamu. Tolong kamu tulis nomor rekening kamu. Tuh, udah aku transfer.
Mama nggak nyangka Hesti itu benar-benar licik. Apalagi aku, mah. Aku udah nyesel banget jatuh cinta sama dia. Mama yakin kalau yang neror kita itu pasti Hesti. Nggak mungkin lah dia. Suara wanita aneh itu muncul lagi. Tapi siapa sih yang neror kita, mah? Bu Sukma. Bu Sukma. Kalian manusia jahat. Kalian licik. Cepat atau lambat, kalian pasti akan menyesal. Reno? Sebenarnya saya yang melakukan itu semua. Dan saya menyewa suara wanita untuk membuat rekaman suara agar menakut-nakuti kalian. Sebenarnya aku udah males kembali ke rumah ini. Tapi karena Mas Reno yang minta aku untuk datang. Katanya dia mau buktiin sesuatu. Kenapa kamu neror kami? Apa salah kami? Ren, kita tuh temen, sahabat. Kok lu bisa tega-teganya kayak gini sih sama gue? Gue terpaksa ngelakuin itu semua ya. Karena kalian itu udah menyakitin Ladia. Wanita yang dari kecil udah dijodohin sama gue. Maksudnya apa, Mas Reno? Kamu bilang kita berdua dijodohin sejak kecil. Iyalah dia. Kamu itu anaknya sahabat mamaku yang di kampung kan. Nama ibu kamu Marwah kan? Ternyata Mas Reno tahu nama ibu aku. Dan mereka itu udah sepakat untuk menjodohkan kita kalau misalnya kita udah besar nanti. Semua itu berawal dari saya ke rumah kamu yang di kampung. Tapi ternyata ibu kamu itu udah meninggal. Dan kamu udah pergi keluar kota. Permisi, Bu. Ya, Mas. Mau nanya, apa Ibu tahu rumahnya Ibu Marwah? Oh, Ibu Marwah. Ibu Marwah sudah meninggal, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau anaknya yang namanya Ladia tuh sekarang tinggalnya di mana ya? Oh, Mbak Ladia udah pergi kota sejak ibu meninggal, Mas. Ya Allah, gimana caranya aku menemukan Ladia kalau dia udah pindah rumah? Mama pasti udah sedih kalau aku nggak bisa bertemu sama dia. Kamu tahu nggak wajahnya Ladia itu sekarang seperti apa? Karena saya ini udah lama banget nggak ketemu dia. Oh, kebetulan kita berteman di sosmed, Mas. Sebentar. Ini fotonya, Mas. Cantik sekali. Tadinya aku cuma ingin penuhi amanah Mama untuk bertemu dia. Supaya Mama gak kecewa. Tapi sepertinya aku suka beneran sama dia. Aku harus bisa ketemu sama dia. Jika harus sakit, biarkan ku sakit. Jika harus nangis, Maaf Mbak, mau nanya Mbak. Mbak kenal sama yang di foto ini nggak? Namanya Ladia. Rumahnya di mana ya Mbak? Oh, Mbak Ladia. Ini rumahnya. Oh, Ya. Ya, makasih ya. Makasih banyak. Sama-sama, Mas. Alhamdulillah. Setelah aku cari-cari, aku tahu juga rumah kamu Ladia. namun ternyata hatiku ada rapuhnya. Sampai di titik ini aku Oh iya Ladia, aku sih pengennya kalau pernikahan kita itu harus segera dilaksanakan. Gimana? Ya kan, Ma? ada saatnya ku Marsir melamar Ladia. Aku terlambat.
Ternyata dunia begitu sempit. Marcel yang dulu jadi teman SMA aku, sekarang dia mau nikah sama wanita yang mau dijodohkan sama aku. Setahu aku, Marcel gak pernah bisa setia sama satu wanita. Tapi semoga dengan Ladia, dia bisa berubah. Jika harus nangis, biarkan ku menangis. Jika harus jatuh untuk bisa bersamamu. Marcel. Apa, Ma? Kamu serius mau nikahin Ladia cuma untuk manfaatin uangnya? Iya. Iyalah, Ma. Lagian aku tuh nggak suka sama Nadia. Gini. Kalau misalnya aku udah ngedapetin semua uangnya, aku bakal langsung talak. Setelah itu, aku bakal nikahin Hesti. Gimana, Ma? Bagus. Kalau kamu nikah sama Hesti, itu yang Mama setuju. Makasih ya, Ma ya. Ya. Ternyata itu niat lo, Marcel. Gua nggak akan tinggal diam. Dan gua nggak akan biarin lu nyakitin Ladia. Astagfirullahaladzim. Aku benar-benar gak nyangka kalian berdua sejahat itu sama aku. Punya rencana selicik itu. Mas, sekarang aku benar-benar bersyukur udah berhasil pisah dari kamu. Mas Reno, jadi kamu anak dari teman ibu aku yang selama ini ibuku ceritain. Iya, Ladia. Jadi, kamu udah tahu soal perjodohan itu? Ladia, ada yang ingin ibu sampaikan sama kamu, nak. Sebetulnya kamu sudah ibu jodohkan dengan anak teman ibu, nak. Ibu jodohin Ladia sama siapa, Bu? Namanya Bu. Ibu jangan tinggalin Ladia, Bu. Ibu bangun, Ibu. Ladia, mohon, jangan tinggalin Ladia, Bu. Jangan-jangan mawar yang selama ini aku terima itu juga dari kamu, Mas. Iyalah dia. Aku yang melakukan itu semua. Karena kamu itu sangat berharga. Dan kamu juga nggak pantas berkorban demi Marcel dan ibu licik seperti ini. Dan aku juga yang ngatur kamu biar supaya keluar dari tempat kerjaan. Karena aku nggak mau kamu terus-terusan menjadi mesin ATM mereka berdua. Ladia, dengerin aku. Aku tahu kamu pasti masih sayang sama aku kan? Ya kan? Aku mohon sama kamu ya. Aku mohon sama kamu. Kita jangan berpisah lagi. Kita rujuk ya sayang ya. Oke? Kamu salah, Mas. Itu dulu. Waktu aku dibutakan oleh cinta sampai aku nggak bisa lihat isi hati kamu yang sebenarnya. Tapi sekarang aku bersyukur. Aku udah tahu ini semua. Please, kasih aku kesempatan satu kali lagi. Aku mohon sama kamu satu kali lagi ya. Ladia. Lepasin. Kamu nggak pantas untuk deketin Ladia ya. Lu juga nggak pantas ya. Lydia, ayo. Lepas ya. Jangan pernah deketin Ladia lagi. Karena laki-laki seperti lu nggak pantas untuk Ladia. Ayo Ladia, kita pergi dari sini. Ladia! Semuanya gagal tau Mama.
kalian itu dari mana sih? Tadi kami itu ada urusan sedikit, Ma. Oh ya, Ma. Ada yang pengen aku sampein ke Mama. Sebenarnya Ladia ini anaknya teman Mama di kampung, Ibu Marwah. Beneran? Jadi kamu itu anak Marwah? Iya, Bu. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Ibu ketemu kamu juga, Nak. Aku juga seneng banget bisa dipertemukan sama Bu Ajeng. Sama Mas Reno. Ku mencinta kau tak pernah. Kamu mau nggak jadi menantu Ibu? Haruskah ku diam pendam semua rasa? Biarkan Maaf, ku Bu. sakit. Ladia masih butuh waktu untuk menyembuhkan luka atas semua perbuatannya Mas Marcel. Ada saatnya ku Iya, nggak apa-apa. Ibu itu nggak maksa. Kamu pikir-pikir dulu lah, ya. tolong kamu sadar ada ku di sini yang tak bisa menghilangkan bayanganmu. Jika harus Mas, maaf, Mas. Ya, nggak apa-apa kok. Permisi. Ya. menangis, jika harus jatuh untuk bisa bersamamu, biarkan ku jatuh sampai lebam. Jika harus memohon, aku siap memohon. Namun Ladia, biar saya yang bawa aja ya. Berat, Mas. Enggak, udah nggak apa-apa, biar saya aja ya. Udah nggak apa-apa. Yuk. Saya terima nikah dan kawinnya Ladia Anastasia binti Jubair dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. ada saatnya ku lelah berjuang. Kayaknya emang udah gak ada harapan buat aku sama Ladia untuk rujuk. Sekarang Ladia udah bahagia sama Reno. Semua salah kita, Marcel. Kita sudah menyia-nyiakan berlian yang sudah kita punya. Kita pergi dari sini ya. Ayo, Ma. Jika harus menangis, biarkan ku menangis. Jika Rasa cinta yang terlalu berlebihan membuat aku terjebak dalam kebutaan. Tapi pada akhirnya aku sadar bahwa ketulusan yang kuberikan tidak selalu dihargai oleh mereka yang hanya datang memanfaatkan saja. Dan aku bersyukur kenyataan menyadarkanku tentang kebodohanku itu. Aku juga bersyukur bisa dipertemukan dengan laki-laki yang tulus, yang sekarang menjadi suamiku. Kini malam terasa dingin tanpa hangatmu di pelukku. Suaramu yang dulu menenangkan kini hanya gema di hatiku. Kau pergi tanpa kata, meninggalkan luka yang
tak sirna. Tak belayanku lagi, hanya sepi menemani cinta yang dulu penuh warna. Kini pudar tanpa makna. Langit kelabu tanpa cahaya. Saat ku tatap foto kita berdua, ada rindu yang tak tersampaikan, ada kasih yang tak kau semaikan. Kau hilang bersama waktu, menyisakan kenangan pilu. Tak belayanku lagi, hanya sepi menemani cinta yang dulu penuh warna. Kini pudar tanpa makna. Andai waktu bisa ku putar kembali, kan ku genggammu lebih erat lagi. Namun semua telah berlalu dan kau takkan pernah tahu. Tak belayanku kini, hanya bayangmu yang berdiri dalam hati yang rapuh sendiri. Tanpa cinta, tanpa janji. Tak belayanku lagi, hanya sunyi yang tersisa di hati. Hari demi hari ku lalui sendiri, menunggu tanda yang tak kunjung pasti. Setiap kata yang kau ucapkan menyisakan rindu yang tak terucap. Hatiku bertanya-tanya, apakah kau benar untukku? Dan setiap detik yang berlalu hanya membuatku berharap lebih. Kepastian yang ku tunggu adalah kau yang ku cinta. Jangan biarkan aku menunggu dalam ragu dan keraguan ini. Kepastian yang ku tunggu hanya senyummu yang ku inginkan. Berikan aku jawabnya agar hatiku tenang selamanya. Setiap langkahmu selalu ku ikuti, mencari arti di setiap tatapanmu. Tak ingin lagi
cinta, jangan biarkan aku menunggu dalam ragu dan keraguan ini. Kepastian yang ku tunggu, hanya senyummu yang ku inginkan. Berikan aku jawabnya, agar hatiku tenang selamanya. Kepastian yang ku tunggu hanyalah dirimu. Kini malam terasa dingin, tanpa hangatmu di pelukku. Suaramu yang dulu menenangkan, kini hanya gema di hatiku. Kau pergi tanpa kata, meninggalkan luka yang tak sirna. Tak belayanku lagi, hanya sepi menemani cinta yang dulu penuh warna. Kini pudar tanpa makna. Langit kelabu tanpa cahaya, saat ku tatap foto kita berdua. Ada rindu yang tak tersampaikan, ada kasih yang tak kau semaikan. Kau hilang bersama waktu, menyisakan kenangan pilu. Tak belayanku lagi, hanya sepi menemani cinta yang dulu penuh warna. Kini pudar tanpa makna. Andai waktu bisa ku putar kembali, kan ku genggammu lebih erat lagi. Namun semua telah berlalu, dan kau takkan pernah tahu. Tak belayanku kini, hanya bayangmu yang berdiri dalam hati yang rapuh sendiri. Tanpa cinta, tanpa janji. Tak belayanku lagi, hanya sunyi yang tersisa di hati. Oh.
setiap kata yang kau ucapkan, menyisakan rindu yang tak terucap. Hatiku bertanya-tanya, apakah kau benar untukku? Dan setiap detik yang berlalu hanya membuatku berharap lebih. Kepastian yang ku tunggu adalah kau yang ku cinta. Jangan biarkan aku menunggu dalam ragu dan keraguan ini. Kepastian yang ku tunggu hanya senyummu yang ku inginkan. Berikan aku jawabnya agar hatiku tenang selamanya. Setiap langkahmu selalu ku ikuti, mencari arti di setiap tatapanmu. Tak ingin lagi tersesat dalam bayang-bayang cinta yang sama. Hatiku bertanya-tanya, apakah kau benar untukku? Dan setiap detik yang berlalu hanya membuatku berharap lebih. Kepastian yang ku tunggu adalah kau yang ku cinta. Jangan biarkan aku menunggu dalam ragu dan keraguan ini. Kepastian yang ku tunggu hanya senyummu yang ku inginkan. Berikan aku jawabnya agar hatiku tenang selamanya. Jika kau memang milikku, jangan biarkan rasa ini sia-sia. Beri aku kepastian agar cinta ini tak tersisa luka. Kepastian yang ku tunggu adalah kau yang ku cinta. Jangan biarkan aku menunggu dalam ragu dan keraguan ini. Kepastian yang ku tunggu hanya senyummu yang ku inginkan. Berikan aku jawabnya agar hatiku tenang selamanya. Kepastian yang ku tunggu hanyalah dirimu. Kini malam terasa dingin tanpa hangatmu di pelukku. Suaramu yang dulu menenangkan kini hanya gema di hatiku. Kau pergi tanpa kata, meninggalkan luka yang tak sirna. Tak belayanku lagi, hanya sepi menemani cinta yang dulu penuh warna. Kini pudar tanpa makna.
takkan kenangan pilu. Tak belayanku lagi, hanya sepi menemani cinta yang dulu penuh warna. Kini pudar tanpa makna. Andai waktu bisa ku putar kembali, kan ku genggammu lebih erat lagi. Namun semua telah berlalu dan kau takkan pernah tahu. Tak belayanku kini, hanya bayangmu yang berdiri dalam hati yang rapuh sendiri. Tanpa cinta, tanpa janji. Tak belayanku lagi, hanya sunyi yang tersisa di hati. Hari demi hari ku lalui sendiri, menunggu tanda yang tak kunjung pasti. Setiap kata yang kau ucapkan menyisakan rindu yang tak terucap. Hatiku bertanya-tanya, apakah kau benar untukku? Dan setiap detik yang berlalu hanya membuatku berharap lebih. Kepastian yang ku tunggu adalah kau yang ku cinta. Jangan biarkan aku menunggu dalam ragu dan keraguan ini. Kepastian yang ku tunggu hanya senyummu yang ku inginkan. Berikan aku jawabnya agar hatiku
biarkan aku menunggu dalam ragu dan keraguan ini.